Di tengah perjalanan panjang Liga, Massimiliano Allegri kembali menunjukkan ketenangannya membaca ritme musim. Kemenangan tipis atas Lazio tidak datang dengan sorak-sorai besar, tapi cukup untuk mendorong Milan naik ke puncak klasemen. Di pertandingan yang berjalan rapat, 1 gol sudah cukup membawa mereka menutup malam dengan langkah sedikit lebih mantap. Hasil itu membuat Milan berdiri sejajar dengan para pesaing terdekatnya, berbagi angka yang sama di papan atas setelah pekan ke-13 selesai dimainkan. Pertanyaannya lalu muncul pelan, tanpa perlu dibesarkan. Apakah musim ini membuka kembali jalan menuju Scudetto? Untuk sementara, jawabannya tersimpan di detail-detail kecil yang terus mereka jaga, dan untuk melihat bagaimana cerita ini berkembang, simak videonya sampai habis. Keberhasilan Milan kembali berada di puncak klasemen memberi tanda bahwa ritme yang mereka bangun mulai menemukan bentuknya. Allegri yang sempat diragukan ketika kembali ditunjuk perlahan menjawab keraguan itu dengan cara yang sederhana, hasil di lapangan. Setelah sempat tersandung di pekan pertama, mereka bangkit dan merangkai 8 kemenangan serta 4 imbang dalam 12 laga berikutnya. Ada momen-momen yang membuat perjalanan ini terasa lebih berisi. Milan tidak hanya mengumpulkan poin, tetapi juga menegaskan diri di hadapan para pesaing terdekat. Kemenangan atas Napoli, Roma, dan Inter menjadi semacam penanda bahwa mereka mampu menjaga level permainan di laga-laga besar, sesuatu yang sering menjadi pembeda dalam perburuan panjang menuju gelar. Menariknya, semua itu terjadi ketika Milan justru kehilangan beberapa pemain penting di awal musim. Nama-nama seperti Reijnders, Theo Hernandez, dan Pierre Kalulu meninggalkan ruang yang tidak kecil untuk diisi. Pada kondisi seperti itu, tim biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, kehadiran wajah-wajah baru memberi warna berbeda. Modric membawa ketenangan, Rabiot menghadirkan keseimbangan, sementara Nkunku menambah variasi di depan. Kombinasi itu bekerja karena Allegri mampu menciptakan struktur permainan yang memberi tempat untuk masing-masing dari mereka tanpa kehilangan identitas tim. Rafa Leao melihat perjalanan ini dengan pandangan yang cukup jernih. Baginya, tidak ada salahnya mematok Scudetto sebagai tujuan selama fokus tetap dijaga pada setiap pertandingan. Ia menyebut tim sedang berada di jalur yang tepat, namun masih jauh dari garis akhir. Pertemuan ulang dengan Lazio di Coppa Italia hanya menjadi salah satu langkah yang harus mereka lewati dengan konsentrasi penuh. Leao juga menyinggung peran Allegri yang membuat ruang ganti tetap tenang. Menurutnya, pelatih itu sudah pernah membawa Milan juara dan tahu bagaimana menjaga seluruh pemain tetap membumi. Para pemain yang masuk sebagai pengganti pun memperlihatkan sikap yang sama, sesuatu yang dianggap Leao sebagai pondasi penting. Ia menutupnya dengan sederhana, mimpi itu tidak berbayar, tapi musim masih panjang dan Milan punya lebih dari satu kompetisi untuk dikejar. Rafael Leao tetap menjadi wajah paling ekspresif dari serangan Milan. Caranya membaca ruang selalu terasa natural, seolah ia tidak sedang mengejar peluang, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalamnya. Setiap sentuhannya menghadirkan kemungkinan, kadang umpan sederhana, kadang akselerasi pendek yang mengubah arah permainan. Leao bukan hanya penentu di depan gawang, tetapi ritme yang membuat Milan hidup di sisi kiri. Di lini tengah, Luka Modric menjadi pusat gravitasi. Ia tidak perlu berlari lebih cepat dari pemain lain, cukup bergerak pada tempo yang ia pilih sendiri. Ketika bola datang, Modric membuat semua terlihat lebih tenang, umpan pendek untuk menjaga sirkulasi, atau satu sentuhan kecil yang membuka ruang bagi rekan di sampingnya. Di sebelahnya, Adrien Rabiot menjadi penyeimbang. Ia bekerja dalam garis tipis antara bertahan dan memulai transisi, mengisi ruang yang ditinggalkan pemain depan tanpa terlalu mencolok. Alexis Saelemaekers mengambil peran berbeda. Ia bukan pemain yang mencari sorotan, tetapi bagian yang membuat struktur Milan lebih rapi. Gerakannya menjaga lebar lapangan, memberikan jalur aman ketika tim membutuhkan arah baru dalam membangun serangan. Kontribusinya sering terlihat sederhana, namun tanpa elemen-elemen kecil itu, ritme permainan Milan akan terasa lebih kaku. Di belakang, Matteo Gabbia tampil seperti pemain yang semakin nyaman memikul tanggung jawab besar.
Ia membaca bola panjang dengan tenang, mengantisipasi pergerakan lawan sebelum menjadi ancaman. Setiap intervensi yang ia lakukan terasa sebagai hasil dari prediksi yang matang, bukan sekadar reaksi. Bersamanya, Mike Maignan menjadi fondasi yang membuat lini belakang Milan berani mengambil risiko. Reaksi cepat, komunikasi yang jelas, dan ketetapan hatinya membuat Milan bisa bertahan dalam momen-momen rapuh. Keseluruhan performa individu ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk pola yang saling melengkapi, membuat Milan bisa tampil stabil tanpa harus bergantung pada satu nama tertentu. Ada pemain yang memberi kreativitas, ada yang memberi ketenangan, dan ada yang menjaga detail-detail kecil agar permainan tetap berfungsi. Di antara keseimbangan itulah Milan menemukan cara untuk tetap kompetitif satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Di papan atas Serie A musim ini, persaingan terasa padat dan ketat. Napoli, Inter, Roma, dan Milan bergerak nyaris beriringan. Napoli sempat memimpin klasemen, menunjukkan kedalaman skuad dan agresivitas yang membuat mereka dianggap favorit utama. Inter Milan dengan serangan tajam dan ambisi besar terus menempel di belakang, menjadikan perebutan Scudetto seperti perlombaan detik ke detik. Sementara Roma, meskipun terkadang tidak terlalu diperhitungkan, muncul sebagai ancaman bagi siapa saja yang lengah berkat konsistensi mereka di beberapa laga kunci. Dalam keramaian itu, posisi Milan menjadi menarik, bukan karena mereka dianggap yang paling jago, melainkan karena stabilitas dan keseimbangan yang coba mereka bangun. Mengingat jarak poin antar tim teratas cukup tipis, kesalahan kecil sekalipun bisa berakibat besar. Bagi Milan, ini artinya setiap laga penting, setiap detail tak boleh diabaikan. Pertahanan solid, transisi terjaga, dan ketajaman di depan menjadi modal utama. Peluang Milan meraih Scudetto memang tidak digadang-gadang oleh banyak prediksi awal musim. Beberapa analisis memberi mereka probabilitas relatif kecil dibanding Napoli atau Inter. Namun, situasi di atas lapangan pernah berubah. Musim bukan soal siapa paling diunggulkan di awal, tapi siapa bisa tetap konsisten dan memanfaatkan momentum ketika tiba. Jika Milan mampu menjaga stabilitas seperti saat ini, bertahan rapat, memanfaatkan peluang, serta menjaga ritme dari pekan ke pekan, bukan tak mungkin mereka menjadi kandidat serius. Akhirnya, persaingan ini menjadi bukan sekadar duel di papan klasemen, tapi narasi besar yang berisi harapan dan ketidakpastian. Napoli, Inter, Roma, mereka semua punya kekuatan dan ambisi. Milan dengan kesederhanaan dan kerja sistem memilih jalan lain, bukan gemerlap sensasional, tetapi steady, perlaga demi perlaga. Dalam ketatnya persaingan, peluang Scudetto tetap terbuka bagi siapa saja yang mampu menjaga kepala dingin dan kaki tak goyah. Musim ini bagi Milan terasa seperti perjalanan pelan tapi tekun. Bukan ledakan emosional tiap pekan, tapi konsistensi yang dibangun dari laga ke laga. Massimiliano Allegri tampak memilih jalan itu, tidak berbicara berlebihan soal gelar, tapi menetapkan target jangka panjang. Bukan Scudetto dulu-dulu, melainkan finish ke zona kompetisi Eropa sebagai fondasi. Dengan target itu, setiap pertandingan punya arti yang sama, penting. Saat Milan berhasil menaklukkan Napoli atau menjaga clean sheet melawan tim kuat manapun, itu bukan sekadar 3 poin, melainkan bagian dari proses. Disitulah karakter tim diuji, kesabaran, komposisi, dan bagaimana setiap individu memahami perannya. Tapi bukan berarti jalan mereka tanpa risiko. Di musim lalu Milan sempat absen dari kompetisi Eropa setelah gagal mempertahankan posisi untuk lolos. Maka kini ada rasa banyak untuk diperbaiki, sekaligus harapan bahwa performa stabil bisa membawa Milan lebih dari sekadar finish di papan atas. Bagi banyak pemain, ini kesempatan untuk menebus atau membuktikan diri. Mereka tak hanya bertarung di tiap laga, tapi juga mengisi ruang antara ekspektasi dan realita, memberi arti pada setiap menit di lapangan, dengan kesadaran bahwa musim panjang seperti maraton, bukan sprint. Penonton pun diajak untuk tidak tergoda euforia terlalu dini. Karena bagi Milan, nilai sesungguhnya bukan hanya hasil di akhir musim, tapi cara mereka melewati setiap hari latihan,
Setiap pertandingan kecil menjaga ritme dan membangun kohesi. Itu yang menurut Allegri menjadi prioritas. Terus melangkah, perlahan, tetap konsisten. Dan disinilah cerita Milan sekarang berada, tidak di puncak dramatis, tapi di jalur keseharian sepak bola. Sering tak terlihat, kadang tak mengundang sorak, namun punya harapan bahwa di akhir maraton ini konsistensi bisa memberi hasil yang nyata.